Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Rahma Utami dari kelas 11 IPA 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang latihan soal 5.1. Soal nomor pertama, bagaimana Anda dapat mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa? Yaitu melihat dari jumlah ion H+ sebagai asam dan ion OH- sebagai basa. Lalu, zat asam sebagai penerima pasangan elektron dan zat basa sebagai pemberi pasangan elektron. Soal nomor 2. A. Apa yang dimaksud dengan indikator asam basa? Senyawa halokromik yang dinamakan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. B. Jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Terjadinya perubahan warna apabila indikator diteteskan pada larutan asam maupun basa. Soal nomor 3. Berikan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. 1. Ada bunga sepatu. Jika terjadi asam, maka akan berubah menjadi warna merah. Dan jika pada larutan basa, maka akan berubah menjadi warna kuning. Lalu ada kunyit. Jika kunyit menggunakan larutan asam, maka akan berubah menjadi warna kuning. Dan jika menggunakan basa, maka akan menjadi warna merah. Lalu ada kubis merah. Bila dilarutkan dengan campuran asam, maka menjadi merah muda, dan jika dengan basa, maka akan menjadi hijau. Lalu ada bayam merah. Jika dengan asam, maka akan menjadi merah muda, dan jika dengan basa, maka menjadi warna kuning. Lalu, ada mawar merah. Jika terkena larutan asam, maka akan berubah menjadi warna merah muda, dan bila terkena basa, maka akan menjadi hijau. Lalu, soal nomor 4. Jelaskan yang dimaksud asam dan basa menurut Arrhenius, serta berikan contohnya. Konsep Arrhenius. Asam, zat yang dapat menghasilkan ion H+ dalam larutan. Contoh HCl, H+ ditambah Cl-. Lalu ada basa, zat yang dapat menghasilkan ion OH- dalam larutan. Contoh NaOH, Na+ ditambah OH-. Lalu soal nomor 5. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam atau basa berikut. A. HNO3 lalu menjadi H+ ditambah NO3-. B. H2CO3 2H+ ditambah CO3 2-. Lalu soal yang C. CH3COOH CH3COOH- ditambah H+. Lalu ada NH4OH menjadi NH4 CH-. Lalu ada Ca OH2 Ca2+ ditambah 2OH-. Lalu soal nomor ke-6. Jelaskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Asam lemah, valensi asam jumlah ion H+ nya sedikit. Asam kuat, valensi asam jumlah ion H+-nya banyak atau lebih besar. Soal nomor 7. Jelaskan pengertian asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Konsep Bronsted-Lowry. Asam, zat yang dapat memberikan H+ pada zat lain dengan syarat atom H-nya lebih banyak. Lalu basa, zat yang dapat menerima H+ dan zat lain dengan syarat harus punya PeB atau H-nya lebih sedikit. 8. Tunjukkan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa serta pasangan asam basa konjugasinya dalam persamaan reaksi berikut. H2O ditambah NH3 NH4 plus OH-. Lalu dari H2O ke OH- adalah asam dan basa. Lalu dari NH3 ke NH4 yaitu basa dan asam. Lalu yang B, H2PO4- plus H2O H3PO4 plus OH-. Dari H2PO4- ke H3PO4 yaitu basa ke asam. Lalu dari H2O ke OH- adalah asam dan basa.
Yang C, HPO4 2- plus H2O, PO4 3- plus H3O+. Dari HPO4 2- ke PO4 3- adalah asam basa. Lalu dari H2O ke H3O+ adalah basa dan asam. Lalu ada yang D, HCN plus H2O, CN- plus H3O+. Dari HCN ke CN- adalah asam dan basa. Dari H2O ke H3O+ adalah basa dan asam. Lalu yang terakhir adalah yang E, NH3 ditambah NH3, NH4+ ditambah NH2-. Dari NH3 ke NH4+ adalah basa dan asam. Dari NH3 ke NH2- adalah asam dan basa. 9. Jelaskan pengertian asam basa menurut teori G.O. Lewis dan berikan contohnya. Asam, zat yang menerima PeB. Basa, zat yang memberikan PeB. Contohnya seperti ini. BF3 ditambah NH3, BF3 NH3. Lalu soal nomor 10. Jelaskan kelebihan teori asam basa Arrhenius, Brewster, Lowry, dan G.N. Lewis. Kelebihan, konsep Arrhenius mampu menjelaskan proses netralisasi lebih baik daripada teori-teori sebelumnya. Lalu, konsep Brewster-Lowry dapat menjelaskan basa yang tidak memiliki ion OH- dan tidak terbatas pada reaksi air. Lalu, konsep G.N. Lewis dapat menjelaskan asam yang tidak memiliki ion H+, serta dapat menjelaskan asam basa tanpa ada H+ dan OH-. 11. Jelaskan sifat asam basa dan tentukan pula pasangan asam basa konjugasi dari larutan berikut. CH3COOH, CH3COOH ditambah H2O menjadi H2O+ ditambah CH3COO-. Pasangan dari CH3OOH adalah CH3COO- dari asam ke basa dan H2O, H2O+ dari basa menjadi asam. Lalu ada NOH, NaOH plus H3O+, Na+ ditambah 2H2O. NaOH berpasangan dengan Na+, yaitu basa dan asam. H3O+ berpasangan dengan 2H2O, yaitu asam dan basa. Lalu nomor 12, jelaskan bagaimana larutan H2PO- dalam air dapat bersifat asam dan dapat pula bersifat basa. Basa, H2PO4- ditambah H2O, H3PO4- 2 plus OH-, yaitu pasangan dari H2PO4- adalah H3PO4- 2, basa dan asam. H2PO4- menerima proton dari H2O sehingga membentuk H3PO4- 2. Asam, H2PO4- ditambah H2O, HPO4 plus H3O+. Pasangan dari H2PO4- adalah HPO4, yaitu asam dan basa. H2PO4- melepaskan protonnya kepada H2O sehingga membentuk HPO4. 13. Jelaskan reaksi yang terjadi pada ion bikarbonat. Tentukan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi berikut. Ada HCO3- plus H2O, CO3 2- plus H3O+. Pasangan dari HCO3- adalah CO3 2-, yang itu bersifat asam dan basa. Lalu pasangan dari H2O adalah H3O+, yaitu dari basa ke asam. Lalu ada HCO3- plus H2O, H2CO3 plus OH-. Pasangan dari HCO3- adalah H2CO3 dari basa ke asam. Lalu H2O berpasangan dengan OH-, yaitu asam dan basa. Lalu nomor 14, konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada CO2 plus H2O, H2CO3. Gambarkan struktur Lewis dari reaksi tersebut. Tentukan molekul yang bertindak sebagai asam dan sebagai basa.
konsep Lewis dari CO2 plus H2O, H2CO3 seperti gambar berikut. Lalu ada nomor terakhir, nomor 15, yaitu jelaskan kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry. 1. Teori ini gagal menerangkan mengapa senyawa yang tidak mengandung ion H+ tetapi memiliki sifat asam. Contoh, AlCl3 dan BF3. 2. Teori ini memang dapat bekerja untuk semua pelarut protik, pelarut yang dapat melepaskan proton seperti asam asetat, air, amonia cair, dan lain-lain. Tapi teori ini tidak dapat menjelaskan perilaku asam basa pada pelarut aprotik, pelarut yang tidak dapat mendonorkan atau melepaskan ion H+ seperti benzena dan dioksan. Sekian penjelasan latihan soal 5.1 dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.